Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Saluddin Abdurrahman. Saya adalah salah satu peserta dari Digital Developer Academy yang ada di Bogor. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang fanspage. Karena fanspage ini sangat-sangat penting di dunia branding, marketing, dan bisa juga digunakan untuk jualan. Langsung aja, saya akan menunjukkan beberapa fanspage yang saya miliki. Ya, saya ada beberapa fanspage yang dulu saya sempat buat. Saya akan menuju ke salah satu fanspage. Ya, ini salah satunya. Di sini saya mempromosikan atau membranding bahasa Inggris. Di sini saya menjelaskan atau sharing tentang bahasa Inggris, bagaimana belajar bahasa Inggris yang baik, dan kadang-kadang saya menyelipkan sedikit promosi soft selling ya di sini. Ada beberapa bagian fanspage yang biasa saya atau yang paling sering saya gunakan untuk membranding. Mungkin kita akan ganti fanspage. Ya, oke. Ini adalah fanspage dari DDA atau Digital Developer Academy. Di sini ada beberapa hal yang perlu Anda ketahui tentang fanspage. Yang pertama, post. Hidupnya fanspage itu tergantung dari post. Oke. Setiap hari Anda harus menambahkan post-post baru untuk menandakan bahwa fanspage ini hidup. Yang saya masukkan di sini adalah post ini. Oke. Di sini saya mempost beberapa kegiatan-kegiatan yang ada di DDA, kejadian-kejadian. Misalnya ini kecambah karena kita terlalu sering kebanyakan tugas, jadi nggak sempat perhatiin dapur. Kecambahnya tumbuh. Di sini kami ada beberapa sharing tentang PHP terutama, karena kami belajar terutama di PHP ini. Contohnya saya sharing tentang looping. Sebelum saya lebih lanjut menjelaskan tentang post, saya ingin menjelaskan beberapa hal yang ada di fanspage. Yang pertama adalah activity. Nah, di sini adalah activity apa aja yang terjadi di fanspage. Misalnya ini Ari dan Dian menyukai ini di Digital Developer Academy, atau kita adminnya sendiri yang post tentang post-post yang ada di DDA, di Digital Developer Academy. Ini yang paling penting. Intinya dari poin activity ini adalah tentang activity apa aja yang ada di fanspage ini. Kemudian adalah settings. Ini adalah poin yang merujuk ke dapur fanspage-nya. Ini adalah menu-menu yang ada di fanspage. Notification tentang pengaturan notifikasi, apa yang muncul di Facebook. Nah, ini dia. Ini yang bagian yang
mengarah ke admin ya. Di sini guru saya menjadi adminnya. Admin, pangkat dari admin di sini adalah dia yang paling berkuasa di fanspage ini. Dia bisa mengkick admin lain, bisa merubah semua yang ada di fanspage. Jadi rajanya dari admin adalah pangkatnya adalah admin. Editor di sini Anda bisa mengepost sesuatu, mengirim sesuatu, membuat iklan, dan itu aja sih poin-poin yang pentingnya. Dan saya tidak bisa di editor ini tidak bisa mengkick atau meremove admin lain seperti ini ya. Saya tidak bisa meremove, tapi saya bisa meremove diri saya sendiri gitu. Itu adalah pangkat-pangkat yang ada di fanspage. Oke, langsung aja menuju ke post. Di sini saya akan menunjukkan ada perbedaan post di sini. Post yang saya ketahui ada 3 macam post. Yang pertama, post dengan status, misalnya status biasa, malam ini saya belajar PHP. Oke, ini adalah status post. Ada juga status foto, dimana saya mengepost foto di sini. Misalnya post ini. Nah, ini post disertai dengan foto. Oke. Ada juga dengan video, dimana Anda bisa share link YouTube di sini. Gitu. Dari 3 jenis post ini, ada satu post yang paling unggul di antara tipe-tipe post yang lain. Dari 3 tipe ini, yang paling unggul itu adalah post tipe foto, karena 80% atau 90% pengguna Facebook kebanyakan adalah mobile. Di mana mobile Anda membuka banyak orang membuka Facebook lewat foto. Oke. Di dalam mobile atau HP, foto akan terlihat full layar di HP-nya. Jadi ketika lihat di HP, Anda akan melihat foto dengan full foto atau full layar yang ada di HP-nya itu. Jadi si user atau pembacanya itu akan melihat jelas gambar apa itu. Oke, dan kalau gambar itu menarik atau ada sentuhan-sentuhan warna, misalnya warna ungu, yang orang ketika lihat warna ungu akan secara tidak sadar akan melihat langsung ke warna itu. Atau pos-pos yang lucu, gambar yang lucu, itu orang langsung lihat kan. Nah, pos foto lah yang paling menarik di antara ketiga tipe ini. Yang kedua adalah video. Video orang melihat full, emang full layar, tetapi orang akan melihat kalau misalnya tampil di front videonya gambar yang tidak menarik atau gambar ketika durasi yang tidak menarik, orang tidak akan tertarik melihat post itu. Oke. Yang ketiga, pangkat yang terakhir itu status biasa, dimana orang hanya melihat status. Di sini tidak ada tertariknya karena tidak ada daya visualisasinya. Oke. Di post, kebanyakan orang akan online di Facebook pada jam-jam pagi sebelum berangkat kerja, atau sekitar jam 7 sampai jam 8, atau dari subuh sampai jam 8, ketika istirahat makan siang, atau jam 12 sampai jam 1 atau jam 2, dan ketika pulang kerja antara jam 5 sore sampai malam ya, jam tidur.
jadi sekitar jam 8 ya. Nah, di waktu-waktu itulah adalah waktu emas di mana Anda harus post artikel atau post status. Jadi di saat-saat itulah Anda harus post. Bagaimana ketika saya dalam perjalanan di waktu-waktu itu, misalkan jam jam 1 saya sedang dalam perjalanan atau tidak ada internet, sedangkan itu adalah waktu emas. Nah, Facebook menyediakan salah satu fitur di mana Anda bisa schedule status. Ya, misalnya saya ingin mengepost salah satu status eh, belajar malam ini saya belajar PHP. Oke. Fotonya adalah ini PHP di code.org. Nah, schedule post itu ada di sini. Oke. Nah, di sini Anda menentukan tanggal di mana kapan tanggal yang ingin Anda post. Nah, misalnya tanggal 30 bulan 8 2014. Jamnya post ini tidak boleh berjarak berapa menit sebelum waktu sekarang ini. Jadi Anda harus berjarak 10 menit dari waktu sekarang ini. Misalnya sekarang jam 8.33, berarti saya ingin mengepost jam 8 lebih 35 40 ya, 40 PM. Anda tidak bisa mengesetnya AM ya, karena itu waktu sebelum jam sekarang. Nah, schedule. Nah, jadi Anda akan mendapatkan report di mana schedule post sudah berhasil di schedule. Dari sini Anda bisa melihat waktu yang akan muncul, status itu muncul. Jadi ketika jam 8.45, status yang saya schedule tadi akan muncul. Anda bisa melihatnya di sini, View Activity tab. Nah, di sini saya ngepost dan saya bisa melihat activity yang akan muncul di schedule post. Anda bisa melihatnya di sini. Oke. Berikut adalah penjelasan singkat dari Fansback. Saya Muhammad Salahuddin Abdurrahman. Sekian dari saya, Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.